Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat ikhwan fillah, jumpa lagi dengan Hasan Madura masih dalam channel yang sama. Nah, pada kesempatan kali ini yuk kita dengarkan bahwa Luga, seorang Kristen ini sedang menceramahi Mekana Kristen juga. Artinya di sini Luga ini memvonis Mekana masuk neraka. Seperti itulah menurut pendapat seorang Kristen Luga Tambunan ini. Karena apa? Karena Mekana ini menurut Luga adalah sesat gitu. Sebenarnya di sini sama-sama sesat sih antara Luga dan Mekana ini. Nah, di sini Luga ini yang adalah seorang Kristen yang mengaku-ngaku menjadi nabinya kekristenan seperti itu dan memvonis Mekana masuk neraka. Seperti itulah. Yuk kita saksikan. Sebelum kita menyaksikan, dukung terus channel ini, like and subscribe channel ini. Mudah-mudahan Anda yang subscribe channel ini diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kesuksesan di dunia dan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Yuk kita saksikan bagaimana Luga memvonis Mekana masuk neraka. Selamat menyaksikan. Katolik kalau memang bilang Tuhan menyembah kita diam-diam aja. Oh tidak, sekarang kamu pilih Yesus atau mau pilih agama? Kamu sebenarnya pengikut Yesus atau pengikut agama? Saya pengikut Yesus. Kalau agama segar gitu loh. Jadi jangan kita nggak enak teman. Oh saya nggak mau. Lebih baik saya dibenci orang daripada dibenci Tuhan. Ya, saya disuruh Tuhan kesesatan gereja. Nah itu diam aja, nggak usah pilih, biarin aja. Saya tidak membenci orang kok. Saya negur, jangan menyembah patung, harus di Islam. Gitu loh. Kita itu memberitakan Injil, bukan untuk menghakimi, ya. Begini loh itu loh. Tugas kita tidak. Injil, bukan Dengerin ya. Jangan tugas Tuhan, menghakimi orang. Nabi, sportif Nabi. Dengerin dulu, kok jadi sesat sih? Iya dengerin, ganti ngomong ya. Di dalam di antara 5 jawatan ini kamu dapat apa coba? Kamu bisa jawab? Gak bisa kamu menjawabnya. Dalam 5 jawatan kamu harus mengenali di antara 5 jawatan ini pada di mana? Oke, Nabi udah bilang tadi. Aduh, ini Yesus orang. Yesus dosa di ahli Taurat. Kenapa kamu jadi Tuhan Yesus? Yesus itu menegur Taurat toh. Ahli Taurat itu pastor. Matius 23. Hai kamu ahli Taurat, kamu ketutup. Iya. Yohanes Pembaptis itu menegur ahli Taurat. Yohanes Pembaptis. Wajar kalau dia negur orang karena dia Tuhan. Yesus yang benar Yesus menyuruh saya disuruh Yesus, saya sebagai nabi itu tugasnya menegur gembala sindang, itu tugasnya nabi. Tuhan Yesus menyuruh kamu untuk memberitakan Injil, bukan jadi hakim. Gak perlu kau menghakimi. Oh salah, saya bukan dengerin ya, saya itu dapat 3 ya. Orang ngomong gantian, kamu jangan ngomong terus ya, dengerin ya supaya kamu tahu ya. Kamu juga kan debat kan? Kamu tuh baru di dunia debat ini, masih baru. Kamu juga harus tahu diri karena kamu masih baru di dunia debat ini. Kamu juga tahu diri, kamu harus banyak belajar. Siapa kamu yang ngajarin kau? Kamu harus butuh mentor. Kamu bukan menghakimi orang. Itu Yesus menegur dosa orang. Kamu jangan menghalangi. Kamu tuh anti Kristus, kamu tuh. Jangan kesetanan. Kamu anti Kristus kamu. Kamu udah dibaptis belum? Kutanya sama kamu udah dibaptis belum? Kamu udah dibaptis Islam belum? Kamu dibaptis Islam belum? Nabi. Tolong dulu. Maka kamu kalau mau kamu tuh belajar teologi, kamu jangan sosok ngajarin orang. Itu perlu di dunia debat, kamu harus tahu. Kerjaan Tuhan tuh nggak sebatas kecil.
Mana ada orang ngaku-ngaku. Oh, udah fix kamu masuk neraka kamu. Fix kamu. Udah. Selesai. Turun. Turun. Udah. Fix punya Katolik, fix palsu. Berarti lu sama si Rudy. Udah, lu guru palsu masuk neraka. Makin neraka lu karena gue sekarang ngomong. Mereka adalah ahlul bid'ah juga. Si Mika ini babu gereja. Mika ini babunya gereja. Aduh. Ini babunya gereja. Ya kapan kau lihat? Mikana ternyata babunya gereja katanya Pak Luka. Mana yang ngajarin kau Nabi terakhir pembatalan? Mana yang ngajarin kau? Gue tanya sama kau, mana yang Nabi terakhir. Rasul terakhir. mana ayatnya? Ayatnya anak saya. Kerasukan setan lo. Nabi jangan. Ngarang. Nabi. Buka kisah Rasul 13. Buka Rasul 13 ayat 1. Di situ 13 ada Agabus, ada Simon. Kau bilang Nabi terakhir. Nabi Yohanes. Dengar ya. Surga. Kamu guru palsu. Kamu ya udah. Oke, pakai timer kita ya. Kamu ya, kamu guru saya katakan sekarang sama-sama selesai ya. Ini Mikanya guru ya. Selama ini masih nggak boleh sebelum guru selesai ya. Karena kamu jelekin Kristen itu nggak ada kalau lu dari musuh. Kita sebagai sesama. Udah kamu guru palsu, kamu guru suka. Ini sudah tuan ke neraka. Pernah dibatuan ke neraka lo. Melihat lo disiksa lo. Hati-hati pernah dibawa Tuhan Yesus ke neraka. Ya. Jangan so tahu lo. Gua pernah doa Tuhan Yesus datang lo. Ya, Tuhan Yesus pakai jubah mat. Jadi jangan so bawa nama Yesus lo di sini sama lo. Lo jangan mau Tuhan Yesus datangin gua. Ya, beberapa kali Tuhan Yesus datangin gua. Lu pernah datangin Yesus? Jangan tahu lo bawa nama Yesus guru palsu. Jangan Udah, lu jangan so tahu lu nggak pernah dilihat guru palsu. Lu ikut aja masih jadi sendiri sama pasukan lo. Bukannya kejang-kejang ya, ini orang guru palsu ini sama kayak ini, nggak mau dibaptis ini manusianya, Sekarang udah bangkrut, tinggal lu bentar lagi bangkrut tuh. Suaranya putus-putus bang. Nabi jelaskan apa yang kita gini, kita gini lihat. Ketika kita mengikut Kristus, kita hidup sebagai Kristus ya. Nah, kita berikan contoh ajaran kasih yang baik itu, oke? Berikan penjelasan apa yang dari buku itu tidak setuju dari Mikana dan kita karena dia, karena mulutnya ini bakal ngomong terus ini. Ya, tunggu Nabi. Karena aku melihat Mikana dalam mengajar dari lama membela Kristen sama-sama. Oh, ini ada muslim menabikan luka ya. Keren juga nih. Jangan dipotong dulu ya, Bung Kalipan. Oke, di sini ya. Oke. Luganya AS apa S? Oke, sekarang ngomong ya. Mikana ini. Oke, si Mikana ini ya berapa kali saya tanya alamatnya selalu ketakutan ya. Orang penginjil itu nggak boleh takut ya. Saya tanya dari gereja mana, dia tidak mau mengakui gerejanya. Ini juga sebenarnya penipuan. Kalau kita kita harus jujur kepada orang. Jadi orang tahu siapa kita. Tapi si Mikana ini selalu menutup-tutupi identitas. Saya baru kenal, saya belum marah. Baru kenal, saya belum bisa marah. Baru kenal kan. Lalu saya tanya, kapan belum? Dia nggak mau jawab. Berarti dia ini Katolik penyebab. Nah, karena dia tidak pernah mau nama gerejanya. Seseorang hebat itu harus jujur. Dia harus mengakui dia dari gereja supaya orang dia ajarannya seperti ini. Terus yang ketiga, dia ini tidak punya organisasi. Dia cuma ini datangnya dari mana tiba-tiba nongol di YouTube saya tahu ya.
tadinya saya mau merangkul dia, pengen mentoring dia, ternyata dia juga orangnya keras kepala gitu loh. Jadi si Mikana ini sudah mengirim guru palsu seperti si Jasper, Muli Wali, itu seperti sang gitu loh. Kenapa saya katakan dia ini? Karena kami ya nabi-nabi itu sudah sisa-sisa itu adalah satu, dia penyembah patung. Tuhan bilang penyembah patung akan dicampakkan ke dalam lautan api. Nah, karena itu pembelaan terhadap penyembah patung dengan jangan menghakimi, kamu jangan guru-guru palsu. Apa? Karena dia ini cuma mengajar tapi nggak tanya, nggak ada mujizatnya. Kata ada, saya mengusir setan, saya pernah mendoakan orang sakit sembuh, saya pernah mendoakan orang bisu berbicara, berdoa dapat penglihatan. Tuhan menampakkan diri, 7 malaikat datang di kamar kami berdoa. Jadi Mikana ini cuma hanya sebagai mengajar tapi nggak ada kuasa dan mujizat dan pernah didapatkan penglihatan. Semua dengan guru dan penginjil yang tidak diurapi Tuhan itu menuju lautan api. Ya, dikasih tahu tadi sebenarnya mau baik-baik menjadi tapi kasar, ya udah saya harus ngomong masuk guru palsu. Ya, guru palsu yang tidak mau membuang patung-patung berhala. Jadi dia masih tetap berkompromi dengan berhala setelah dia berhubungan berhala. Lalu dia tidak boleh menjadi orang Kristen. Ya, saya nginjil di sini, saya udah nyanyi puji-pujian, dia datang malah saya katakan kepada dia bahwa ini guru palsu gitu loh. Ya, tapi karena tadi dia perempuan, saya masih mungkin aku kan masih namanya pendatang baru, aku juga nggak mau kasar. Tapi dia berani ke saya nabi palsu, berarti ya udah, berarti kamu fix guru palsu ya. Dan saya mengatakan di guru palsu dapat penglihatan ya. Ini melalui lautan api dan belerang itu guru-guru palsu penginjil berjalan. Pendeta berjalan menuju lautan api. Lalu ditanya, kenapa mereka ke lautan api? Ya, mereka hanya menjadi penginjil tapi mereka mau diurapi Tuhan. Mereka hanya mau jadi penginjil tetapi mereka menolak nabi-nabiku dan mereka akan menuju lautan api dan belerang. Gitu. Jadi setiap kali saya masih tahu. Dua lagi, dia juga dia takut ditegur ya. Nah, jadi kalau dia belum mau ngasih tahu identitas gerejanya, tapi dia masih ada yang ditutup-tutupin, dan itu pasti pekerjaan setan. Karena Tuhan tak mau tutup kita ya, katakan aja. Saya dari GBI, saya dari HP, saya dari Katolik, katakan saja gitu. Tapi karena takut, mungkin dia takut diserang, saya yakin diri belum dibaptis Muslim. Coba tanyakan kepada dia apa sudah dibaptis ya. Tanyakan kepada dia sampai dia jawab jangan dia ngomong loh. Karena percuma kalian hadirin dia ngomong, dia untuk membuka identitasnya diriku sendiri pun dia nggak berani gitu. Jadi tanyakan kepada dia apakah dia udah nabi nabi cukup ya, kita jangan nyerang pribadi ya. Alasannya apakah ada salah dari ajaran ya, karena kalian kita ini kan sama-sama menyebarkan Kristen dengan baik gitu. Sama-sama ada si A mau naik apa Ten, ada si A mau naik BAB. Udah ya, dari tadi udah ngomong terus si jangan dibantah, jangan dipotong, orang lagi ngomong potong. Jangan dipotong ya, di 15 tadi jangan dipotong. Oke, sportif ya. Oke, Mikana, monggo. Silakan. Kamu sudah ya, jadi gua kasih tahu ya. Saya nama gereja mulu. Jangan dipotong. Waduh, ini nabi apa nabi kayak gini? Tadi kamu ngomong 5 menit, saya nggak ada potong loh. Iya, kasih dulu nama gerejamu. Kok nggak mau nama Ini gerejamu? potong sama si Luga ini loh. Terus gini,
Saya itu kenapa bilang si Luga ini nabi palsu? Karena memang Tuhan Yesus menyatakan ya, setelah dia naik ke surga dan setelah memilih rasul-rasulnya, dan rasul terakhir adalah Paulus, nabi terakhir adalah Yohanes Pembaptis. Nah, yang datang setelah itu adalah semua nabi-nabi palsu, guru-guru palsu ya. Jadi hanya satu guru kita, Tuhan kita, Raja kita, Allah kita, yaitu Tuhan Yesus. Ya, jadi Tuhan Yesus menyuruh kita untuk memberitakan Injil, bukan untuk ya membawa atribut gereja. Karena Tuhan Yesus itu tidak menginginkan satu orang pun binasa, tetapi supaya semua orang bertobat dan datang kepadanya. Karena keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Jadi saya itu tidak suka sama Ito Luga, karena kemarin saya lihat dia masuk di rumah Muslim tapi jelek-jelekin Kristen, jelek-jelekin pastor, jelek-jelekin Katolik gitu ya. Nah, sebagai seorang yang pengikut Tuhan Yesus, ya tidak diperbolehkan sifat seperti itu. Karena Tuhan Yesus menyuruh kita memberitakan Injil, bukan jadi hakim. Kalau Tuhan Yesus menegur manusia, itu hak Tuhan Yesus karena dia adalah Tuhan. Ya, kemudian saya itu tidak menyembah patung. Di rumah saya nggak ada patung, nggak ada gambar Yesus, nggak ada salib. Ya, karena yang saya sembah adalah Allah yang Maha Tinggi, siapa itu Yesus Kristus yang ada di surga, dan yang menyertai kita adalah Roh Kudusnya Tuhan Yesus. Nabi jangan dipotong. Terus saya tidak ya si Luga ini potong-potong. Aku nggak mau ngasih tahu gereja apa, karena itu apa itu Mbak? Tapi ditanya nama gerejanya apa, nama gerejamu kan? Jangan ditipu orang nih. Udah bersama ya kan. Dimute dulu. Saya tidak mau. Nggak mampu dia. Nabi cuma bersama, sportif Nabi. Nabi itu sportif ya, biar kita menghargai Nabi juga, oke? Jadi ya betul, saya tidak mau menyebut atribut gereja, karena Tuhan Yesus pun nanti datang kedua kali kan, yang ditanya kamu dari gereja mana, enggak seperti itu. Tapi Tuhan Yesus akan tanya berapa jiwa yang sudah kamu bawa, ya kan? Karena saya sudah memberitakan Injil dan sudah banyak jiwa-jiwa yang percaya Tuhan Yesus oleh karena saya memberitakan Injil. Jadi kamu bilang tadi ya saya tidak diurapi, ya saya tidak ada kuasa untuk menyembuhkan loh. Saya itu memang karunia saya itu memberitakan Injil untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus, dan terbukti sudah banyak jiwa yang saya bawa ya. Itu karena apa? Karena kuasa Tuhan Yesus. Karena saya memang setiap mau memberitakan Injil, saya berdoa dulu supaya Tuhan Yesus membawa jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau seorang nabi ngaku udah menyembuhkan gitu kan, berjumpa dengan Tuhan Yesus, tapi perilakunya itu enggak, kayak gimana, itu nggak benar dia berjumpa Tuhan Yesus gitu ya. Yang dijumpai itu mungkin malaikat iblis yang berpura-pura jadi malaikat, karena lihat aja perilakunya. Dia pura jadi malaikat karena lihat aja perilakunya. Dia masuk ke rumah Muslim tapi yang dijelekin pastor, yang dijelekin Katolik, yang dijelekin Kristen ini, Kristen itu. Ya, sifat seorang Kristen nggak seperti itu, bro. Ya, kita itu harus saling dukung, saling mengasihi. Karena saya itu bukan penyembah patung, nggak ada di rumah saya patung, nggak ada gambar, nggak ada salib, nggak ada ya. Saya kapanpun dimanapun saya bebas menyembah Tuhan Yesusku ya, karena Dia hadir. Tahu nama gerejamu apa? Kalau nggak nyembah patung, nyebut nama gereja aja susahnya minta ampun. Iya ampun, kenapa sih dipotong-potong? Saya nggak mau ngasih tahu gereja saya. Kenapa? Itu hak saya. Saya itu memberitakan Injil, tak pernah membawa atribut gereja. Karena saya nggak diperintahkan siapapun untuk memberitakan Injil, tapi Tuhan Yesus yang menyuruh saya untuk memberitakan Injil. Tuhan Yesus yang memanggil saya untuk memberitakan Injil dan juga sebagai apologet. Ya, paham? Itu juga. Jadi bertobatlah, jangan suka jelek-jelekin orang Kristen, ya. Karena kita satu tubuh dalam Kristus. Kalau kamu mau jadi nabi terserah kau lah, tapi jangan kau suka jelek-jelekin orang Kristen, jangan suka jelek-jelekin pastor, jangan suka jelek-jelekin Katolik, ya. Ya, itu saja sih ya. Tuhan Yesus memberkati. Kamu babunya Katolik. Supaya tolong ya, jangan karena Anda tidak sanggup maka Anda menghadapkan materi kemudian Anda jadi kayak itu senjata. Jangan. Kasihan data yang saya sebutkan loh, saya sebutkan data kitab,
Nah, contoh misalnya, Anda menuduh Rasulullah Muhammad SAW itu epilepsi. Berisik. Anda coba baca kisah Rasul 9 nomor 3 sampai 9. Siapa yang epilepsi di sana? Tiba-tiba jatuh. Siapa yang epilepsi? Nah, itu baca kisah para Rasul 9 nomor 3 sampai 9. Loh. Oke, biar pelajarin gitu loh. 2 Korintus 12. Ini berapa kali sih putarannya dari tadi aku malas. Nah, begitulah tadi Mikana dicap masuk neraka oleh Luga seperti itu ya. Dan Mikana ini adalah babunya gereja dan babunya Katolik. Itulah menurut pendeta Luga seperti itulah. Ya, dukung terus channel ini karena channel ini adalah channel dakwah menginformasikan tentang bagaimana kerancuan-kerancuan di dalam kekristenan seperti itu. Karena apa? Karena di dalam kekristenan itu Tuhannya aja belum, artinya konsep Tuhan ini belum final gitu loh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.